Kids, apa kabar semuanya? Sudah weekend nih, waktunya kita melihat makanan-makanan yang beragam dari berbagai daerah di Indonesia secara virtual. Kita masih di Padang nih. Sesuai informasi di video minggu lalu, video kali ini kita akan melihat langsung proses pembuatan rendang dari tempat asalnya, di Kampung Rendang, Kota Payakumbuh. Kampung Rendang ini menjadi pusat sentral industri kecil menengah penghasil rendang. Kita bisa menemukan berbagai varian rendang yang bisa dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke sini. Kali ini kita akan ke salah satu produsennya di Dapur Rendang Riri di Payakumbuh. Ada 14 varian rendang yang diproduksi di tempat ini. Proses produksinya juga dilakukan bergantian. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Dalam satu hari, tempat ini akan memproduksi 4 jenis rendang. Dan kali ini akan memproduksi rendang daging, telur, paruh, dan rendang suwir. Pak, untuk ngejaga ini kan rendang banyak ya. Di sini kalau saya lihat memang kampung rendang kan? Iya, memang khusus kampung Pas rendang. ngomong-ngomong soal ini Pak, ini kan ngejaga kualitas rasa karena kan beda wilayah, beda air, beda rasa. Itu gimana Pak sebenarnya? Ya, jadi kita buat mutu kita terjamin ya, kita harus perhatikan dari bahan baku. Oh. Jadi bahan baku kita harus bahan baku pilihan dari yang bahan berkualitas, termasuk daging. Pemilihan daging juga gitu? Daging juga gitu. Oh. Kita pilih daging yang segar-segar gitu kan. Iya, baru ya Pak. Selain itu, supaya cita rasa rendang tetap terjaga, Dapur Riri masih menggunakan tungku kayu dalam proses memasaknya. Rendang yang terkenal kaya cita rasa memang menggunakan berbagai macam bumbu rempah, seperti cabai giling, bawang putih, lengkuas, kunyit, dan bawang merah yang dimasak bersama santan. Ini merupakan bahan-bahan utama yang penting untuk membuat rendang dan menunjukkan rasa khasnya. Dalam proses memasak, rendang harus diaduk terus-menerus. Saat kuah mengental dan daging sudah matang, sebenarnya rendang sudah bisa kita konsumsi. Namun, supaya rasa lebih enak dan rendang lebih tahan lama, maka masih harus dimasak hingga kuah mengering dan berubah warna mencoklat pekat atau hitam. Selain rendang daging, ada juga rendang suwir. Supaya minyak yang terkandung dalam rendang hilang dan teksturnya crunchy, rendang harus diperas menggunakan alat tradisional ini. Pak, ini ngapain sebenarnya sini? Ini kita kan khususnya rendang kering ya. Jadi ini proses pengeringannya seperti ini, biar lebih awet karena nggak mengandung minyak nantinya Oh kan. ya, jadi minyaknya udah diperas dulu ya? Udah diperas duluan. Dan kita masih mempertahankan alat yang tradisional. Ini apa namanya alat ini Pak? Namanya pangaci ini. Pangaci. Oke, saya naik pangaci dulu ya. Oke, berasa naik kuda. Udah nih Pak? Udah. Oke. Rendang yang baru matang dan masih panas langsung dimasukkan ke dalam plastik khusus. Setelah ditimbang, kemudian dipres dan divakum untuk mengeluarkan udara yang ada di dalamnya. Semua proses ini harus dilakukan dalam ruangan yang steril, supaya nggak ada kuman yang masuk dan menyebabkan rendang cepat basi. Rendang yang sudah masuk ke dalam kemasan ini bisa bertahan hingga 3 bulan loh. Jadi, kalau dibawa liburan jauh dalam waktu lama atau oleh-oleh juga masih bisa kids. Rendang yang berasal dari bahasa Minangkabau yaitu randang atau marandang merupakan sebuah metode memasak yang menggunakan rempah-rempah dan santan dalam waktu yang lama di atas api kecil. Rendang hingga kini dipercaya memiliki aspek penting dalam konteks sosial budaya orang Minang dari segi bahan-bahan yang digunakan. Daging melambangkan nining mama yang diartikan sebagai pemimpin suku adat. Kerambi atau kelapa merupakan simbol dari cerdik pandai yang artinya kaum intelektual. Lalu, lado atau cabai giling memiliki arti ahli ulama yang pedas dan tegas dalam mengajarkan syariat Islam, agama mayoritas di tanah Minang. Serta pemasak atau bumbu-bumbu yang digunakan memiliki simbol dari berbagai keseluruhan masyarakat Minangkabau. Memiliki filosofi sebagai makanan yang melambangkan semua proses musyawarah dan mufakat dalam budaya Minangkabau, menjadikan rendang sebagai hidangan wajib setiap seremoni atau acara penting masyarakat Minang. Rendang yang menjadi salah satu makanan yang gak cuma enak aja, tapi dianggap sebagai warisan budaya yang penuh makna. Rasanya yang enak ini membuat rendang dinobatkan sebagai World Delicious Food oleh media internasional CNN.
Bahkan jadi nomor 1 di dunia loh. Membuat kita semakin bangga dong pastinya. Warisan dunia memang gak pernah ada habisnya, khususnya cita rasa dan cerita di baliknya yang semakin menarik. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk jalan-jalan virtual ke tempat lainnya. Kira-kira akan kemana ya kita? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!